tahun 2023 niscaya itu akan diawalinya ledakan-ledakan nuklir. Kurang lebih kalau jumlah sekarang itu di Rusia saja itu 13.500 hulu ledak nuklir, kemungkinan besar sepertiga itu akan meledak pada tahun 2023, baik karena faktor diledakan maupun meledak dengan sendirinya. Karena makin memanasnya ya dunia ini, memanasnya kaum yang mengaku pintar seperti Ukraina dan Rusia, ini yang akan menimbulkan kerusakan dunia, dan mungkin nanti akan berdampak lagi kepada Amerika mungkin, Inggris mungkin, dan Cina mungkin yang memiliki hulu nuklir yang dahsyat ini. Diantaranya kalau di Asia ini Jepang lah, niscaya sepertiga nuklir nanti akan meledak. Ong wilahing jati nuhuni ajat telu Nusantara tapi uluk salam mulia. Baru saja saya ketamuan ya, kedayohan kalau istilah Jawa, kedatangan orang dari pernah di pesantren Lirboyo yang mengatakan bahwasanya gurunya beliau ya, saya tidak menyebut, saya juga tidak tahu namanya, mengatakan bahwa tahun 2023 ini patut sangat waspada dan katanya mengamanati untuk mempersiapkan diri. Ya, karena apa? Faktor kerusakan alam ini akan terjadi hebat. Lalu saya akan merana kepada faktor kerusakan alam ini akan timbul kepada, artinya akan berdampak kepada kita. Tentunya akan ditimbulkan dari mana? Apakah itu murni bencana alam? Apakah itu murni dari ulah kridaning manungso kang rumangsa bisa, artinya manusia yang merasa bisa lalu memiliki hulu ledak nuklir ya, dan lalu nanti akan karena faktor emosinya yang tidak terkendali itu akan meledakkan beberapa tombol nuklirnya. Nah, ini tentunya kita semua patut mewaspadai, yang dikarenakan tidak ada yang lebih dicari sesungguhnya oleh manusia kecuali selamat ing dunyo, selamat ing akhir. Nah, ini topik pokok ya. Saya mengatakan bahwasanya betapa bahayanya tahun 2023 manakala kita itu kurang mewaspadai, niscaya kita itu kurang persiapan. Yang saya maksud, niscaya kita akan terkagetkan dengan kondisi yang semula itu biasa, masih walaupun sulit, walaupun sekarang itu taruhlah kerukunan nyaris tidak ada, lalu toleransi juga nyaris hilang, itu masih bisa bertahan karena kedamaian, ketentraman situasi, minimal untuk mencari kebutuhan pribadi lah, itu masih bisa, walaupun lapar-lapar banget ya nyari keong atau nyari kangkung untuk dimasak dan sebagainya. Mungkin kemungkinan besar yang saya maksud tahun 2023 tidak akan lebih baik daripada tahun ini. Sekali lagi, kemungkinan tahun 2023 akan tidak lebih baik daripada tahun yang sekarang. Mengapa? Karena faktor memanasnya ulah kridaning manungso kang rumangsa bisa. Sekali lagi saya mengatakan ulah kridaning manusia yang merasa bisa dan ingin, ya, kerakusannya manusia yang membuat kerusakan alam ini kan kerakusannya manusia yang ingin menguasai dunia, yang ingin populer, yang ingin ternama, yang ingin selalu menang dan tidak mau kalah, karena tidak punya pedoman tertentu dalam nuraninya, dalam hatinya, karena dia tidak mengolah batin, namun dia cenderung kepada mengolah lahir saja, sehingga nanti akan mendampak kepada kerusakan alam yang luar biasa. Saya meyakini bahwasanya tahun 2023 niscaya itu akan diawalinya ledakan-ledakan nuklir. Kurang lebih kalau jumlah sekarang itu di Rusia saja itu 13.500 hulu ledak nuklir,
kemungkinan besar sepertiga itu akan meledak pada tahun 2023, baik karena faktor diledakan maupun meledak dengan sendirinya. Karena saya meyakini bahwasanya tidak simetrisnya alam manusia ini, alam wantah, alam raga manusia ini dengan alam ruhnya manusia. Sekali lagi saya mengatakan, tidak menyatunya, tidak harmonisnya antara alam ruh ya yang lembut, yang tidak kelihatan, yang bisa membuat hidup kita, dan alam raga kita dan alam pikiran kita selalu bertabrakan, dan itu menyeluruhi manusia-manusia di muka bumi. Seolah-olah hidup itu hanya karena faktor alam pikir, hanya karena faktor alam akal. Lupa ketika kita tidur kita masih hidup, namun juga kita tidak bisa berpikir. Lah itu artinya saya mengatakan alam ruh itu diabaikan. Padahal alam ruh itu tentu menjaga dalam posisi tidur atau berdiri ataupun berjalan, selalu menjaga. Namun ini selalu terabaikan. Karena faktor ini, niscaya alam ruh itu meminta ruang kepada manusia untuk bagaimana saya bisa difungsikan sesuai dengan tugas dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena ruh atau sukma menurut Jawa ini adalah terfungsikan untuk melaksanakan tugas, terfungsikan untuk melaksanakan perintah. Perintahnya apa ya? Tentunya peribadatan yang nyata, bukan peribadatan hanya bicara saja. Lah sekarang karena faktor ruang sukma ini nyaris tidak ada dalam diri manusia, niscaya peribadatannya itu cenderung kepada alam pikir yang hanya berkata-kata saja. Dianggapnya Tuhan itu cukup disebut dengan kata-kata, ya, cukup disebut dengan kata-kata. Sedangkan Tuhan sesungguhnya bisa disebut tidak cuma dengan kata-kata, bisa pula diundang tidak dengan kata-kata, yaitu dengan alam ruh atau alam batin. Ini yang terabaikan. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan niscaya tahun 2023 nanti kemungkinan awal dari nuklir ini meledak yang makin terasa pada diri kita adalah berdampak kepada kerusakan alam. Kerusakan alam yang saya maksud, karena kita mesti mengetahui bahwasanya peristiwa Hiroshima dan Nagasaki saja dulu adalah dampak daripada nuklir akan merusak alam dan merusak makhluk-makhluknya. Nah, tentunya ada yang berdampak kepada efek mata, efek pikiran, dan sebagainya. Lah ini dampak daripada nuklir nanti niscaya akan merusak ya, merusak dan berdampak kepada iklim dan berdampak pula kepada racunnya ini kepada kita semua berimbas. Tentunya kita tidak menghendaki yang menjadi kaum yang celaka, kita mesti mempersiapkan diri dari sekarang. Artinya kita selalu membuka atau memperlebar ruang sukma dalam diri kita, dan lalu kita ngetut laku lajering sukma yang moh ngelarani dan moh dilarani. Lalu lebih baik adalah dilarani itu diam, yang paling baik adalah sudah disakiti masih memberikan kebijakan atau berbunga. Lah ini perlu dan bahkan penting saya uraikan secara terus-menerus, karena memang kebanyakan manusia ini tidak mengetahui bahwasanya hidup itu karena adanya ruh atau sukma yang menggerakkan kita. Lah kita kemauannya adalah ruh digerakkan oleh raga kita, tentunya tidak mau dong. Lah jadi saya mengatakan kita patut waspada memberikan ruang ruh ya atau ruang sukma kepada diri kita untuk menatap dan menyongsong tahun 2023 yang niscaya akan banyak kerusakan alam yang timbul dari diawalinya perang nuklir. Setidaknya menurut saya, atau minimal sekali adalah sepertiga hulu nuklir di dunia ini akan meledak pada tahun 2023. Dan dalam hal ini saya tidak memastikan, namun ini kalau istilah orang pintar itu estimasi atau perkiraan saya, karena makin memanasnya ya dunia ini, memanasnya kaum yang mengaku pintar seperti Ukraina dan Rusia ini kan saling onjon-onjonan, kalau istilah Jawa saling berlomba, tidak mau kalah,
pinginnya menang. Lah ini yang akan menimbulkan kerusakan dunia, dan mungkin nanti akan berdampak lagi kepada Amerika mungkin, Inggris mungkin, dan Cina mungkin yang memiliki hulu nuklir yang dahsyat ini. Diantaranya kalau di Asia ini Jepang, lah niscaya sepertiga nuklir nanti akan meledak. Lah bagaimana? Apakah nanti akan meledak secara keseluruhan? Niscaya akan secara keseluruhan, namun bertahap. Lah secara keseluruhannya mungkin adalah tahun 2024 hingga 2025. Jadi prinsipnya eling lan waspodo itu sebagai pedoman, kita tetap berpihak kepada laku lajering sukmo. Saya rasa demikian. Terima kasih.